Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya ya, Bu Ririn di kelas 12. Bu Ririn di sini tetap mengajarkan pelajaran seni budaya ya, yang kemarin waktu kelas 10, kelas 11, kelas 12 kita sudah bertemu. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Kabar keluarga Anda untuk hari ini? Bu Ririn sangat berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua yang saya cintai, baiklah mari kita mulai pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ya. Kalau pertemuan yang kemarin itu tugas dari Bu Ririn Anda membaca, kemudian belajar sendiri tentang bab pertama, yaitu apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Marilah kita ulangi ya, kita pelajari bersama-sama tentang bab yang pertama, yaitu apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Kita lihat dulu mulai dari peta materinya. Apresiasi karya seni rupa 2 dimensi yang akan kita pelajari ini antara lain ada ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian nilai-nilai karya seni rupa ya, dilihat dari nilai estetisnya, nilai keindahannya dari karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian ada medium atau alat atau bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian yang berikutnya adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi. Kita awali yang bagian A, yaitu ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Terdapat banyak ragam jenis seni rupa yang dapat dibagi berdasarkan bahan. Untuk bahan ini kita ambil contoh misalnya pada kria kulit, kemudian logam, kemudian kayu. Kemudian kalau teknik ini kita ambil contoh seperti teknik pada batik, kemudian pada ukir, kemudian ada pada pahat, kemudian ada pada anyam. Untuk waktu perkembangan dari ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi, ini ada prasejarah ya, zaman prasejarah ini jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi ini sudah ada. Kemudian pada zaman tradisional ya, kemudian klasik, kemudian modern, kemudian ada postmodern, ada juga kontemporer. Kemudian untuk ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi ini kalau kita lihat pada fungsinya, ini ada karya seni rupa murni, kemudian ada karya seni rupa terapan. Untuk memenuhi kebutuhan fungsi khusus, kita dapat mengkategorikan karya seni rupa yang memiliki fungsi, ada fungsi sosial, kemudian fungsi ekspresi, kemudian fungsi pendidikan dan fungsi agama. Kita lanjutkan untuk peta materi yang tadi sudah ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi, dan kita sampai pada yang B ya, yaitu nilai estetik karya seni rupa 2 dimensi. Nilai estetik atau yang kita kenal biasanya nilai keindahan ya, ini identik dengan keunikan. Jadi keunikan sebuah karya seni ini akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, jadi bersifat subjektif ya. Jadi tinggal siapa yang melihatnya sebuah karya seni itu. Apakah karya seni itu indah atau karya seni itu kurang indah? Jadi tinggal siapa yang melihatnya. Jadi karya seni itu bisa bersifat subjektif. Kita lanjutkan ya. Sebuah karya seni ini menjadi indah dan unik karena kemampuan perupanya memiliki suatu objek pada bidang garapannya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yang C. medium berkarya seni rupa ya.
kalau tadi untuk apresiasi karya seni rupa, kita lihat pada peta materi. Yang pertama, ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian nilai estetik karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian medium atau alat, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, kita sampai pada yang C ya, medium berkarya seni rupa. Jadi medium dari kata media yang berarti perantara. Menurut Susanto ya, ini ahli, menurut Susanto, medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang digunakan dalam berkarya. Jadi untuk berkarya keterampilan ini kita memerlukan pengolahan bahan juga, menggunakan alat dan penguasaan teknik yang baik. Jadi kita menyesuaikan cara pembuatannya, kemudian alatnya, kemudian bahannya. Jadi sangat diperlukan untuk mewujudkan sebuah karya seni yang berkualitas. Ingatlah anak-anak bahwa keterampilan mewujudkan karya yang berkualitas itu tidak berkaitan langsung dengan bakat seseorang, tetapi lebih dipengaruhi oleh kekuatan ya atau ketekunan ya. Jadi kalau kita serius, kita sungguh-sungguh mengerjakan sebuah pekerjaan, itu hasilnya akan maksimal. Jadi sekali lagi, sebuah karya itu tidak berkaitan dengan langsung bakatnya ya, tidak berkaitan dengan bakatnya, tetapi lebih dipengaruhi oleh ketekunan dalam berlatih membuat sebuah karya. Jadi kalau kita membuat sebuah karya itu harus dikerjakan dengan serius supaya hasilnya maksimal. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya pelajaran yang tadi ya, pada media berkarya seni rupa yang bagian C. Sekarang kita lanjutkan yang D, tentang berkarya seni rupa 2 dimensi atau bisa disebut juga dengan proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Untuk proses berkarya seni rupa 2 dimensi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Antara lain yang pertama, mencari ide atau gagasan dalam berkarya. Jadi anak-anak kalau ada tugas dari Bu Ririn ya, bisa misalnya buatlah sebuah lukisan dengan tema pemandangan yang indah. Anda mencari ide. Kalau zaman sekarang ya semuanya dengan digital, Anda bisa mencari di YouTube misalnya, kemudian di Google misalnya, mencari ide contoh-contoh dari gambar pemandangan misalnya, atau yang biasanya ada atau yang bisa Anda lakukan juga kalau misalnya Anda tidak bisa mencari lewat HP ya, itu bisa melihat di pasar misalnya, itu juga pemandangan, misalnya situasi di pasar misalnya, kemudian ada situasi di pegunungan misalnya, seperti itu. Jadi Anda mencari ide, itu langkah yang pertama dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kedua, setelah ide itu ada, itu menemukan gagasan dalam berkarya ya, menemukan ide tadi atau gagasan dalam berkarya. Setelah idenya ketemu, misalnya saya ke sawah saja mencari ide untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian setelah menemukan, yang berikutnya adalah menuangkan ide atau gagasan dalam berkarya itu ke dalam sketsa dulu. Kita membuat sketsa dulu, setelah ide ya, kemudian ditemukan, mencari ide dulu, kemudian menemukan ide. Yang berikutnya adalah menuangkan ide ke dalam sebuah sketsa. Kemudian yang berikutnya itu memindahkan sketsa ke dalam kanvas. Ini kalau pemula ya. Tapi kalau misalnya seorang seniman itu biasanya langsung ke kanvas. Kalau kita ya, saya sendiri ya,
Kalau saya sendiri misalnya mencari ide dulu, kemudian disketsa dulu, baru memindahkan ke kanvas. Yang berikutnya ini mempresentasikan karya seni rupa. Biasanya kalau seorang seniman itu cara mempresentasikan karyanya itu lewat sebuah pameran. Kemudian ada penontonnya atau pengunjungnya itu yang mengapresiasi. Mengapresiasi itu adalah menilai dari segala sisi-sisinya ya, atau dari segi-seginya, baik itu keindahannya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang sangat saya sayangi, itulah yang dapat Bu Ririn sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin banyak kesalahan, Bu Ririn mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pesan Bu Ririn ini Anda selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.